Perbedaan antara teks genre mikro dan teks genre makro. Dosen pengampu Ibu Melani Harfikasari, MPD, nama pembuat Popidia Miranda, NIM 21681032, Lokal Ekonomi Syariah 2A. Adalah contoh teks genre mikro dan contoh teks genre makro. Berikut adalah perbedaan antara kedua teks tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara contoh teks mikro dan teks makro. Contoh teks genre makro saya masih mengambil judul yang sama, yaitu parasitisme, tapi di sini saya menggabungkan dari beberapa teks, yaitu teks deskripsi, eksposisi, dan lain-lain. Perbedaan antara kedua teks tersebut, yaitu teks genre mikro dan teks genre makro. Pada teks genre mikro, pada contoh adalah jenis teks yang dapat deskripsi diri dan juga dapat digabungkan dalam satu kesatuan genre makro. Pada contoh genre mikro, saya mengambil contoh teks deskripsi tentang alam yang berjudul identifikasi gambaran indah. Di dalam teks tersebut terdapat tiga struktur seperti yang telah saya di dalam ucapan tadi. Struktur yang pertama terdiri dari deskripsinya, identifikasi gambar umum, deskripsi bagian, kesimpulan, dan kesan. Sedangkan genre makro adalah genre yang digunakan untuk menemani sebuah gabungan jenis teks secara keseluruhan. Teks deskripsi di atas saya menggabungkan menjadi satu kesatuan yang utuh. Contohnya ada di teks makro. Pada paragraf pertama, teks narasi. Pada paragraf pertama adalah contoh teks narasi. Tujuannya memberikan informasi kepada pembaca tentang urutan-urutan kejadian atau kronologi terdapat penggunaan bentuk-bentuk petunjuk waktu seperti saat liburan semester, saat hari keberangkatan. Nah, pada paragraf kedua yaitu berisi teks deskripsi, karena pada paragraf kedua mendeskripsikan tentang pantai parasitisme itu, dan pada paragraf ketiga penulis memaparkan sesuatu atau informasi yang lebih terhadap pantai parasitisme. Seperti terdapat dalam teks, penulis memberitahu bahwa walaupun pantai tersebut indah, tetapi ada hal yang harus dihati-hatikan dalam pantai tersebut karena banyak memakan korban, karena di pantai tersebut terdapat pusaran air. Nah, pada paragraf keempat bergenre argumentasi. Nah, mengapa pada teks paragraf keempat dibilang teks argumentasi? Karena pada paragraf keempat terdapat argumen-argumen yang mendukung atau pernyataan-pernyataan yang mendukung tentang paragraf sebelumnya. Nah, di paragraf kelima terdapat teks persuasif atau teks yang memujuk pembaca untuk tertarik kepada apa yang ditulis oleh penulis tersebut. Jelaskan penggunaan PUBI. Seperti yang kita ketahui, PUBI adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Penggunaan PUBI dalam teks mikro adalah tepatnya pantai parasitisme berada di Kecamatan Kretek, Batul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kenapa dikatakan PUBI-nya benar adalah karena terdapat di situ bahwa setiap nama kecamatan atau nama provinsi atau nama daerah itu diawali dengan huruf besar seperti jelas dituliskan dalam teks tersebut. Nah, pada teks makro yaitu penggunaan PUBI-nya adalah Ali Susanto, Komandan SAR Pantai Parasitisme, juga menambahkan bahwa di sepanjang pantai parasitisme juga banyak terdapat palung atau pusaran air. Karena mengapa saya bilang PUBI-nya benar? Karena di situ awalan nama orang diawali dengan huruf besar dan kata komandan diawali dengan huruf besar, dan SAR atau suatu pekerjaan atau suatu itu diawali dengan huruf besar dan diakhiri oleh huruf besar atau huruf besar semua. Lanjut, jelaskan pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf pada genre mikro adalah metode kronologi karena menceritakan kronologi di mana dia berlibur semester, memanfaatkan waktu libur semester yang tepat dengan cara berlibur di pantai parasitisme. Lalu pengembangan paragraf pada genre makro adalah metode kombinasi. Mengapa metode kombinasi? Karena kronologi masuk. Banyak metode-metode lain yang digunakan untuk pengembangan paragraf tersebut, itulah dinamakan kombinasi. Lalu yang terakhir, jelaskan penggunaan kalimat
tersebut sudah jelas tujuan dan manfaat yang diberikan penulis kepada pembaca. Maksud dari teks tersebut sudah langsung ditanggapi oleh pembaca, yaitu tentang pantai paratetisme. Itulah hasil presentasi saya atau penjelasan saya tentang metode genre mikro dan genre makro. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri.